Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih membahas tentang rukun salat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Wasabi'uha, dan adapun nomor tujuhnya rukun-rukun salat jenazah, salamun ialah salam. Kagoiriha, seperti salat selainnya salat jenazah. Ba'da robi'atin, setelah takbir yang keempat. Jadi rukun salat jenazah yang ketujuh adalah membaca salam. Nah, salamnya seperti halnya salat-salat yang lain. Seperti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, seperti itu. Ba'da robi'atin, setelah takbir yang keempat. Wala yajibu, dan tidak wajib bihajihi, di dalam takbir yang keempat ini. Zikrun ialah, saya ulang, wala yajibu, dan tidak wajib bihajihi, di dalam takbir yang keempat ini. Zikrun, apa zikir? Goirus salami, yang selain salam. Nah, jadi setelah takbir yang keempat ini tidak wajib membaca zikir lain selain salam. Yang wajib adalah salam. Salam saja. Lakin tetapi yusanu, disunahkan membaca setelah takbir yang keempat, Allahumma ya Allah la tahrimna. Nah, janganlah engkau halangi kami, la tahrimna, janganlah engkau halangi kami, ajrahu, akan pahalanya. Ai ajros sholati, maksudnya adalah pahala salat, alaihi, atas mayit, au ajral musibati, atau pahala musibah. Jadi maksudnya pahala mensolati atau pahala musibah. Kemudian wala taftinna, dan janganlah engkau turunkan fitnah ya Allah ba'dahu, setelah mayit, setelah matinya mayit ya. Ai birtika bil ma'asi, maksudnya adalah dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Waghfir lana, dan ampunilah ya Allah, lana, bagi kami, walahu, dan bagi si mayit. Nah, seperti itu. Jadi janganlah engkau turunkan fitnah setelahnya, setelah kematian mayit. Nah, maksudnya setelah melakukan perbuatan maksiat ya. Jadi setelah ba'dahu, maksudnya adalah setelah melakukan perbuatan maksiat. Waghfir lana walahu, dan ampunilah kami dan baginya. Seperti itu ya. Jadi ini doa-doa insya Allah kita hafal semua. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian walau takhallafa, dan jika tertinggal atau terbelakang siapa orang, an imamihi, dari imamnya, bila udrin, tanpa ada udur, takbiratin, dengan satu takbir, hatta syara'a, sampai memulai imamhu, siapa imamnya orang, fi ukhra, di dalam takbir yang lain, batalat, maka batal sholatu, apa sholatnya orang. Jadi kalau ada orang tertinggal dari imamnya, imam sholat jenazah ya, bila udrin, tanpa ada udur, jadi orang ini jadi makmum. Hanya saja ketika imam sudah takbir sholat jenazah, dengan takbir yang pertama, ini dia malah mainin kuku misalkan. Berarti kan tertinggalnya itu dia tanpa ada udzur. Nah, dengan satu takbir, Allahu Akbar, seperti itu. Si imam udah takbir, dia mainin kuku sehingga telat. Sampai si imam itu memulai takbir yang lain. Sampai takbir yang kedua, si makmum belum takbir juga. Nah, dia tertinggal. Batalat sholatuhu, maka batal sholatnya si orang tersebut, si makmum ya. Walau kabbaro, dan jika bertakbir imamuhu, siapa imamnya, takbiratan, dengan takbir, atau kepada takbir ukhra yang lain. Apa takbir? Qabla qiraatil masbuki, sebelum membacanya makmum masbuk, al-fatihata, kepada surat al-fatihah, taba'ahu,
maka mengikuti siapa makmumhu pada imam bitakbiratin di dalam takbir, bitakbirihi di dalam takbirnya imam, wasaqatat dan gugur al-qiraatu apa bacaan al-Fatihah anhu dari makmum masbuk. Jadi seandainya imam bertakbir dengan takbir yang lain sebelum makmum masbuk itu membaca surat al-Fatihah, maka si makmum ini harus mengikuti imam di dalam takbirnya imam dan gugur ia bacaan al-Fatihahnya, ya gitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, jadi imam takbir pada takbir yang lain si makmum belum baca sempurna baca al-Fatihah, maka si makmum harus mengikuti imam dan gugur bacaan al-Fatihahnya. Wa idza sallama dan jika salam al-imamu siapa imam, tadaroka maka menyusul al-masbuku siapa makmum masbuk kepada perkara bakia yang tersisa apa alaihi atasnya makmum masbuk mal adkari bersama dengan zikir-zikir bacaan-bacaan salat jenazah. Jadi ketika imam melaksanakan salam, imam udah salam, maka makmum masbuk tersebut harus menyusul sisa takbirnya berikut bacaan-bacaannya. Jadi imam melakukan takbir yang pertama, kemudian imam baca al-Fatihah dan menyusul kepada takbir yang kedua. Kemudian datang makmum langsung takbir. Nah, makmum setelah imam salam, si makmum masih membaca takbir, masih menyusuli takbir yang setelahnya agar genap menjadi 4 dan membaca zikir-zikir yang tersisa. Kemudian wayuqaddamu dan didahulukan fil imamati di dalam menjadi imam di salatil maiti di dalam salat mait walau imro'atan sekalipun ialah mayit perempuan. Nah, jadi kalau ada mayit, walaupun mayit perempuan, maka yang paling berhak menjadi imam di sholat mayit ini adalah pertama abun, bapaknya. Auna ibu ini kata bapak hilang ini ya. Auna ibuhu atau penggantinya, pengganti bapak. Nah, bisa jadi ya saudara bapak ya, kakak bapak ya. Artinya penggantinya lah. Wakilnya bapak atau pengganti bapak. Pak abuhu kemudian bapaknya bapak, engkong. Summa ibnun kemudian anak laki-laki. Pabnuhu kemudian cucu, anaknya anak laki. Summa ahun kemudian saudara. Li abawaihi sebapa dan seibu. Wali abin kemudian saudara seayah. Jadi kalau ada mayit meninggal, maka yang dia dahulukan adalah menjadi imam ya, bapaknya. Engkongnya ke atas ya, garis ke atas. Kalau nggak ada, anaknya, cucunya ke bawah. Kalau nggak ada juga ke samping baru. Nah, saudara seayah seibu, saudara laki-laki ya seayah seibu, kemudian saudara seayah, kemudian sumabnuhuma, kemudian anak dari keduanya, anak dari saudara seayah seibu atau anak dari saudara seayah. Kemudian sumal amu, kemudian pamannya. Nah, kadzalika artinya ya terus seperti itu juga. Padahal seperti itu juga artinya ya demikian seperti itu. Sumasailul asobati kemudian ahli waris asobah. Ahli waris asobah ya. Summa mu'tikun kemudian orang yang memerdekakan. Summa dzurahimin kemudian orang yang memiliki famili ya, saudara ya, kerabat ya. Kemudian famili dzurahimin itu ya bisa diartikan famili. Summa zaujun kemudian suami. Jadi suami itu ya posisinya paling akhir. Ketika ada seorang wanita meninggal, maka suami itu tidak didahulukan. Nah, boleh kalau nggak ada
yang disebutkan di atas tadi, ya boleh suami. Cuman ketika masih ada si wanita yang meninggal ini perempuan, misalkan kalau masih ada bapaknya. Kalau ada engkongnya, ya engkongnya. Nah, terus ke atas ya. Yang didahulukan ke atas dulu, garis ke atas. Kalau nggak ada, baru ke bawah anak, cucu. Kalau nggak ada, ke samping, saudara, seayah, seibu, atau saudara seayah. Kalau nggak ada juga, paman. Nah, kalau nggak ada juga ya ahli waris asobah. Ahli waris asobah. Sumotik, ini zaman dulu ya. Sumamotik, kemudian orang yang memerdekakan. Sumaju rohimin, kemudian famili ya. Nah, ada yang ada hubungan famili, yang ada hubungan darah, nah, nasab ya. Summa jaujun, kemudian suami. Nah, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.